Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Oh iya, kalau kalian ada request pair yang akan kita bahas, boleh ketik di kolom komentar ya. Let's go. Acara live trading kita pada malam hari ini kembali dibawakan oleh saya, Denny dari Java Global Futures, yang menjadi host untuk acara malam ini. Live trading kita ini akan kembali dibawakan oleh Pak Swandi. Seperti biasanya, Pak Swandi akan menggunakan teknik tree map. Sepertinya Pak Swandi sudah mematangkan teknik ini ya, karena hanya di sini penggunaan teknik analisa yang digunakan. Pak Swandi sudah hadir ya Pak ya. Selamat malam Pak, apa kabar? Halo malam Pak Denny, terima kasih. Ya, Pak Swandi, ini Sobat Trader sudah mulai ramai nih di sini, sudah mulai standby. Baik, sebelum live trading ini kita mulai, mungkin Sobat Trader ada yang baru pertama sekali hadir atau ikut dalam acara ini. Sobat Trader bisa memperkenalkan diri dengan dengan menuliskan di kolom komentar atau di kolom chat ya. Dan jika ada Sobat Trader yang ingin bertanya, Sobat Trader bisa langsung menanyakan ke Pak Swandi dengan mengklik tombol unmute, atau juga bisa mengetik atau menuliskan di bagian kolom chat. Oke, sepertinya sudah pada hadir, sudah banyak yang hadir semuanya ya. Jadi kita nggak perlu berlama-lama lagi untuk memulai acara live trading kita malam ini. Baik Pak Swandi, acara live tradingnya bisa kita mulai. Silakan Pak. Terima kasih Pak Denny. Apa kabar semua Sobat Trader, Bapak Ibu sekalian? Terima kasih sudah join ya di acara live trading bersama saya. Kita kayaknya udah nggak ketemu 3 minggu kayaknya ya. Saya udah agak lama nih nggak tampil di live trading. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Kita mau lihat dulu ya, karena malam ini ada rilis data tadi ya, jam 19.15, yaitu data ADP non-farm payroll. Buat yang mau tahu ya, mungkin sebelumnya belum mengetahui apa sih ADP non-farm payroll. Kalau non-farm payroll mungkin udah familiar ya Bapak Ibu ya. Non-farm payroll biasanya itu adalah data tenaga kerja Amerika Serikat yang dirilis setiap bulan pada minggu pertama hari Jumat. Nah, pada hari Rabunya di awal bulan seperti Rabu ini ada data pendahuluan dari NFP, yaitu data ADP. ADP ini biasanya dirilis oleh sektor swasta. Tapi kalau pemerintah, Departemen Tenaga Kerjanya nanti hari Jumat ya. Yuk kita intip dulu ya data ADP ya. Ini saya buka dari web javafx.news ya /kalender ekonomi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat javafx.news, mau cari kalender ekonomi lengkap ya seperti ini. Nah, kalau kalender ekonomi lengkap seperti ini, cari yang high atau medium saja ya. Nah, kebetulan ini banyak sekali dalam satu hari, jadi kita fokus ke yang high impact. Nah, ini jam 19.15, tadi sudah dirilis data ya. Jadi penambahan pekerjaan baru ya, kita lihat jauh ya, prediksinya 680, sebelumnya 715, tapi hasilnya 330 ya. Oke, jadi ini yang menyebabkan tadi dalam sejak 1915 dolarnya agak menukik kalau lihat indeks dolar, dan harga emasnya terbang langsung tembus di atas 1820 ya. Tadinya kan sideways terus. Oke. Nah, nanti jam 21 ada lagi Bapak Ibu ya. Jam 21 yaitu data ISM non manufacturing. Ya, non manufaktur. Ini juga high impact. Datanya diprediksi stabil ya di angka 60,1. Tapi biasanya yang lebih fokus itu adalah data ADP, karena market minggu ini memang nunggu data non-farm payroll ya. Oke. Jadi kita acuannya ke situ dulu ya. Oke, sekarang kita langsung ke MetaTrader. Oke, goldnya naik terus Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita lihat ininya dulu, indeks dolar. Oke, indeks dolar indeks kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ya, kita lihat dalam 1 jam terakhir. Nah, ini dia ya. Ini body candle 1 jam cukup besar ya, apalagi dalam 30 menit kita lihat ya, panjang ya, low ya. Oke, kita lihat
karena sekarang jam 8 atau jam 20 sudah ganti candle baru. Kita lihat dalam 4 jam terakhir yang tadi, karena ini baru mulai ya jam 20. Lihat ya body candle-nya kuat bearish ya dalam 4 jam terakhir ya. Oke, kalau kita lihat di daily-nya juga, nah seperti ini ya, ada tekanan ke bawah nih untuk dolar. Tapi ini daily kan belum tutup ya, masih berjalan. Oke, itu sekilas dulu Bapak Ibu. Kalau kita lihat dolarnya memang di waktu sekarang lagi tertekan ya Bapak dan Ibu ya. Sehingga ini apakah bisa memberikan peluang bagi kita untuk entry atau cari peluang di major currency ataupun di gold. Oke, lawannya dolar biasanya adalah euro. Kita lihat ya, ini euro ya. Oke, euronya mulai, ini sudah mulai keluar dari ini ya, sudah mulai, ini kita lihat euronya. Memang euronya ini udah bakalan naik ya, tapi ini masih ada hambatan di sini di 1,9 lah ya. Kita anggap 1,9 ini resisten ya. 1,9 ini resisten untuk euro ya. Anggap aja di situ ya. 1,9. Oh, ketinggian di sini berarti. 1894 di harga sekarang yang lagi dia sentuh ya. Saran saya kalau untuk euro, apalagi Bapak dan Ibu lihat ya, dengan Tiny Tree Map ya, harga berada, candle sekarang di H1 berada di atas 3 moving average. Kalau kita pakai H4 sama sih ya. Sekarang memang ini body candle-nya udah breakout MA yang paling atas ya. Ini di H4 ya. Oke. Jadi memang yang kelihatan ya, jarak dekat memang kita bisa untuk buy euro USD karena dolarnya juga tadi sudah dilihat, dolarnya drop ya, turun. Oke. Nah, sekarang kita kalau mau buy, ini kemungkinan dia akan retest ini ya Bapak Ibu ya, 1895-an ini sampai 19. Ini kemungkinan retest ini dulu. Baru berikutnya adalah target yang swing high atau harga tertinggi pada 30 Juli ya, atau minggu yang lalu ya. Oke Bapak Ibu, kita lihat. Jadi, nah kalau misalnya harga break ini biasanya nggak langsung ya terbang gitu ya, biasanya pasti akan ada aksi koreksi. Nah kalau kita cari koreksinya boleh aja ya, jadi kita nunggu dulu harga agak turun ya, kira-kira bagusnya kemana. Ini Pak Hari ya. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, tetap fokus Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau ada peluang bagus malah ini bisa buat kita cari, sama-sama cari cuan bareng ya. Tapi kita perlu analisa juga. Oke. Nah, kalau mau cari aman memang kalau saya biasanya nggak langsung biar aja dia naik ya. Pasti akan ada harga itu turun dulu. Biarpun dia sudah breakout ya, biasanya akan ada retrace dulu ya. Bisa jadi retrace-nya ke sini ke MA yang paling bawah jadi support 1876 ya, atau cari di high tertinggi ya, nih di sini nih. Harga closing price yang tertinggi di H4 ini sekitar 1885. Ya, 1885 sekarang 1895, sekitar 10 pips. Tapi amannya saya cari di sini aja nih, di MA 200 nih. Ya, MA 200 di H4. Oke, Bapak dan Ibu, tapi kalau menurut saya memang pergerakan harga nggak akan terlalu banyak ya, Bapak dan Ibu ya, menjelang non-farm payroll. Jadi ini masih data pendahuluan. Jadi kalaupun mau buy dan sell, range-nya diukur aja dulu ya. Jadi saya mau incar di sini aja Bapak dan Ibu. Biarkan harga nanti agak turun dulu. Di sini 1877, anggaplah tambahkan spread ya. Oke, 1.1880 ya. Stop loss-nya nggak usah banyak-banyak, stop loss-nya 30 pips. Nah, berarti targetnya ke sini aja. Kecil ya, cuma 1906. Kalau sampai di sini cuma 28 pips, nggak terlalu banyak ya. Saya stop loss-nya 20 pips aja. Oke. 1880, 1880, oke 1860.
TP-nya ya, TP-nya 1906. Ya, TP-nya di sini ya, Bapak Ibu ya. Berarti range-nya memang belum terlalu besar range-nya. Kita bisa lihat situ ya. Kita bisa lihat di H1 ini. Jadi saya pesan di sini ya Bapak Ibu, ini harga sekarang. Harga sekarang di sini, saya pesan di sini, targetnya di sini. Kalau diukur ya dari sini buy ya sekitar 26 pip aja. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena kita ini pasti harga memang masih nunggu non farm payroll. Stop loss-nya 22 pip, ya anggap aja 1:1 ya. Kalau untuk euro memang begitu, nggak terlalu pergerakannya nggak terlalu fluktuatif banget ya, kecuali GBP atau GBP JPY yang untuk mata uang yang pasangan mata uang yang memang pergerakannya lebih besar ya. Oke, kita lihat untuk GBP, kita lihat daily dulu. Ini memang sudah di atas MA ya. Lihat Bapak dan Ibu ya, ini MA ini membatasi harga turun ya. Ini kan dalam 2 minggu terjadi aksi balik arah ya, dari bawah ke atas ya. Nah, terus ada koreksi. Koreksinya itu tertahan di 2 MA ya. Oke. Nah, sekarang harga terlihat sudah balik lagi di atas 2 MA. Nah, sekarang ini memang mau naik untuk GBP ya. Apalagi kalau nanti break nih, GBP-nya break. Ya, ini adalah kira-kira targetnya ya. 3981. Target untuk minggu ini bisa jadi ya kalau ditembus ya, dia bakalan lanjut lagi. Karena harga begitu ya, kalau ada tahanan yang atas di break, maka harga akan berlanjut cari atasnya lagi ya. Jadi bisa jadi akan ke sini kalau break ya 3981. Oke, Bapak dan Ibu. Ini mungkin nanti bisa besok atau arah mau non farm payroll, tapi sekarang bisa jadi dia mengayun dulu ya. Mengayun dulu sebelum break sini. Nah, kalau lihat H4 ya, kita nggak posisi sell ya, karena memang harga itu didukung ya. Memang di atas rata-rata ya, secara tren juga kita udah tahu ya, ini trennya naik. Ya, ini adalah swing high ya, lebih tinggi dari swing sebelumnya ya. Sama dengan swing high sebelumnya. Nah, ini adalah koreksi turunnya dan dia sudah siap-siap mau ke atas lagi. Jadi lebih baik cari posisi buy lagi, entry buy, mendingan sabar menunggu entry buy lebih rendah, lebih murah ya, tapi lebih cenderung aman. Ya, kita ikutin trennya naik, tapi kita incer posisi buy lebih murah. Enggak di harga sekarang ya. Kita nggak mesti terburu-buru untuk open posisi Bapak Ibu, santai saja ya. Yang penting Bapak Ibu tahu nih, oh ini memang udah arah buy nih Pak. Ya benar. Sekarang cari posisi entry-nya di mana supaya lebih enak gitu ya. Oke, yuk kita sama-sama cari buy yang terbaik di mana. Kalau di H1 bisa jadi kita jadikan MA yang terdekat ini sebagai support ya. Karena ini kan low-nya naik ya, low naik ya kan. Nanti kalau ini ke atas dia akan cari swing low lagi. Oke. Jadi kira-kira swing low-nya di mana untuk kita akan incer buy. Ya, kira-kira di 3921 ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap ini memang enggak untuk yang besar-besar dulu. Saya enggak bikin plan yang besar-besar. Biasanya saya plannya agak-agak jauh, tapi karena ini memang market mau nunggu NFP, sebaiknya kalau memang aktif, sebaiknya memang kenanya malam ini atau besok, jadi sebelum NFP ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini saya bikin dulu support. Di sini support ya. Di sini resisten. Ini saya abaikan dulu yang lain ya Bapak Ibu ya. Kita fokus pergerakan yang sekarang dulu nih. Ya, oke. Jadi ini anggap support, ini resisten. Support yang terdekat lagi juga kita pakai yang bawah sini ya. Ya, ini jadikan support juga. Bapak Ibu mau jadikan ini yang support terdekat, nggak apa-apa. Misalnya nih, mau pasang buy, stop loss-nya di sini, atau paling jauh sekalian di sini ya. Kalau mau range-nya agak besar dan TP-nya juga jauh. Oke ya, saya buat plan ya, Bapak dan Ibu ya. Kita plan-nya tipis-tipis aja Bapak Ibu, karena kita harus tahu ya, memang kalau mau NFP, range-nya nggak akan terlalu besar. Sabar saja. Jadi di 39
220 ya. Oke, stop loss ambil salah satu di sini 3885 ya. 4. Oke, targetnya seperti biasa ya arah sini ya. Nggak usah dipucuk ya, sekitar sini aja nggak apa-apa. Di close candle tertinggi ya sekitar 3975. Nggak usah dipucuknya ya, Bapak Ibu ya. Juga bisa jadi nggak selalu pas di pucuk, tapi ngincer closing price-nya ya. Oke, ini adalah plan Bapak Ibu ya. Yang mau ikut boleh silakan. Ini plan-nya. Bisa dilihat di sini kalau saya kecilin ya. Di sini deh. Ya, bisa dilihat ya. Jadi saya incer harga dekat-dekat MA. Jadi ini ya, memang ini akan naik-naik tapi nanti akan ada koreksi. Oke, saya incer di sini saya mau beli ya. Jadi harga sekarang 3940-an, saya beli lebih rendah lagi. Saya pesen dulu gitu ya. Kalau harga turun ke situ, pesanan saya aktif ya, tinggal lihat apakah langsung naik lagi atau turun. Kalau turun saya batasin stop loss-nya di bawah support ini ya, atau sama dengan support ini. Bapak Ibu kalau mau ikut sama dengan analisa saya, ini Pak benar Pak mau buy, oke. Yang mau samain entry-nya boleh, yang mau samain stop loss-nya boleh, yang mau dibedain stop loss-nya mungkin Pak saya agak amanin dikit ke bawah, silahkan. Yang penting money management diperhatikan masing-masing ya, karena kekuatan dana masing-masing beda-beda. Itu baik di angka berapa itu? Mas, baik di angka berapa itu? Baik, ya, Pak? Itu baik limitnya di angka berapa? Oke, 1.3920 Pak. 1.3920. Oke, terima kasih. Ya, nanti ditulis di kolom komentar ya Pak. Kita nanti dibantu ya ditulis di komentar. Nah, Bapak bisa lihat ya. Nanti ya, akan ditulis di sana. Ya, di kolom komentar sudah dituliskan itu Pak Suwandi. Nah, nanti bisa lihat di situ ya Bapak ya. Untuk GBP USD dan Euro USD. Ya, siap. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oh iya, kalau ada yang mau request untuk plan ataupun request untuk sekedar analisa pair apa boleh ketik di kolom komentar, atau boleh seperti tadi silakan nyalakan mic-nya, dibuka mic-nya dengan tertib ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu ya, nanti kembali. Tapi ini di kolom chat udah ada yang nanya nih Pak. Ada 2 orang, tapi satu Ibu Christina, dia GBP USD sudah terjawab karena nih Pak Suwandi lagi ngebahas GBP USD ya. Ada satu lagi nih Pak Angga, dia menanyakan gold naik sampai 1832. Apakah mungkin maksudnya apakah ada peluang gold naik ke 1832? Oh gitu. Oh iya, tanda tanya ya. Ya. Oke, ya 1832 udah di depan mata ya. Ini bakalan gold nanti aja belakangan ya. Biasanya peminatnya banyak, jadi biar nanyanya nggak bolak-balik ya. Oke, jadi kita yang forex dulu ya. Oke, tadi GBP sudah, Euro sudah. Oke, untuk teknik trimap itu istilah aja biar gampang diingat oleh Bapak Ibu ya. 3 MA ya. 3 MA, makanya tadi saya menggunakan 3 MA ya. Ada MA. MA-nya ukuran berapa pasti ada yang nanya ya, bagi yang mungkin belum baru join ya. Ya, tapi kalau yang sudah sering ikut live trading bersama saya sudah tahu ya, ukuran periodnya adalah periode 50, 100 dan 200. Semuanya metodenya metode eksponensial. Oke. Oke, kalau untuk yang Pak Jumiarso, cara menentukan jumlah lot nggak dibahas di sini ya, supaya kita nggak lama ya. Mungkin di grup community aja nanti dibahas di situ ya Pak. Kita bahas fokus untuk ini saja analisa ya Pak Denny ya. Ya, benar Pak. Jadi, kalau ada yang bertanya, boleh difokuskan kepada yang bertanya tentang analisa atau trading plan ya. Kalau yang bertanya yang lainnya boleh nanti dialihkan ke grup Forex Simpro Community saja. Ya, ini ada Pak Pri Handoko Pak menanyakan NZD CAD ada kemungkinan turun nggak? Oke, NZD ya. Ini tadi saya ada plan NZD USD juga ya. Plan NZD USD saya di grup premium tadi di sini. Saya plannya di sini. Ya, di sini. Tapi malam ini bisa saya bikin plan lagi buat
peserta yang live trading ya. Jadi di sini saya sudah tandain ya, ini adalah resisten. Ya, ini adalah resisten. Bapak Ibu lihat di sini ada rejection ya. Nah, sekarang ini mau dites nih. Ya, 78,9 di sini. Saya ambil di closing price yang tertinggi di sini 70,90 ya. Tapi dari tadi belum, saya ada plannya 78,9 belum kena ya. Maaf, Tapi Pak Sondi. ya, Maaf Pak, ini yang ditanyakan NZD CAD Pak, Canadian dollar. wow, NZD CAD ya. Wah iya benar. Saya lihat NZD USD. Oke, NZD USD buat Bapak Ibu yang anggota member. Mungkin bisa nggak apa-apa, mungkin bisa dilanjutkan Pak. Ya. Jadi kita ke NZD CAD atau UCAD ya. Ya. Oke, ini NZD USD, NZD CAD. Oh, di Java nggak ada nih Pak, nggak aktif ya NZD CAD ya. Oke, kita abaikan Pak ya. Oke, gitu. Kita Ya, ke lanjutkan, UCAD ya, UCAD. Oke, USD Kanada. Oke, USD Kanadanya kalau kita lihat begini, ini sebenarnya belum trennya belum ini ya, belum mantep ya. Karena sejak dia swing high ini kan koreksinya ya. Ini koreksinya nih. Koreksinya bagus, tertahan di support ya, di MA. Tapi sekarang kalau dia naik juga masih ada MA 200 daily nih ya. Jadi range-nya masih agak-agak ketahan sempit ya. Dari harga sekarang tuh sekitar 54 pips. Coba kita lihat di H4-nya. Kalau lihat di H4-nya lumayan ya. Mau naik tapi nggak jelas juga. Ini masih ada tahanan dulu ya, swing high ini yang terdekat, apakah dia bisa lewatin? Kalau dia bisa lewatin ini ya, nanti cari ke bawah lagi baru naik. Ya, oke Bapak Ibu ya. Jadi untuk USD Kanada sekarang masih belum mantep ya untuk trennya. Sideways Pak ya. Kalau mau lihat USD Kanada memang harus kita lihat oil juga ya, karena oilnya ini lagi koreksi ini ya, sekedar koreksi sih ya. Wow, mantep nih. Kalau untuk minggu ini memang dia dropnya banyak ya. Kalau lihat di minggu yang lalu memang ini ada pin bar ya. Ini ada pin bar. Pin barnya di weekly lagi. Terus minggu yang lalunya berhasil naik, tapi minggu ini dia ngedropnya banyak banget. Oke, apakah dia akan mungkin ke sini? Ya, kita belum tahu juga. Karena range oil itu gede juga ya, range-nya ya, range pergerakan. Jadi ini arahnya lagi turun, makanya CAD-nya tadi agak ke atas. Tapi trennya masih naik oil, jadi makanya ini sekedar koreksi aja ya. Bisa jadi ke sini dulu oilnya. Makanya jadi CAD-nya tuh belum jelas banget ya. Ini lagi ketahan di resisten trend line ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk CAD hati-hati dulu aja. Apakah dia breakout atau nanti malah bouncing. Bouncing itu artinya memantul dari area, ini kan resistennya, resisten trend line. Oke, jadi kita sabar aja dulu ya Bapak Ibu yang mau incer USD Kanada. Ya oke. Tunggunya gimana? Tunggu break atau ada nanti rejection, kita bisa sell atau breakout bisa buy. Itu ya. Oke, gimana kalau kita incer yang lain ya? Untuk USD JPY. Kita lihat USD JPY karena ini per JPY turun ya. Nah, per JPY ini turunnya banyak. Kita lihat ya, ini udah break low yang sebelumnya ya, yang dalam beberapa hari ini ya, dalam 2 hari ini break low ini. Ya, closing candle-nya juga di bawah low ini. Ini lower-nya ini kan 109, yang ini yang bawah ya, 109.35. Ini kemarin low-nya ditutup di 109.01. Sekarang aja harganya di bawah lagi. Jadi memang drop ya untuk USD JPY. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat analisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah confirm break low, jadi jangan di buy. Buy itu paling koreksi aja. Ya, mending cari posisi sell.
Jadi low ini bisa jadi kita jadikan resisten. Ini ya. 109. Sebenarnya ini udah kena ya Bapak Ibu ya. Ini udah kena ya. Udah ke retrace. Malah lebih tinggi tadi dan ini sekarang udah turun lagi. Bisa jadi nggak ke sini dan ya, kita lihat. Nah, sekarang low yang ini yang diincar ya, yang ini jadi resisten. Jadi kalau dia mau pullback, mau retrace ke sini dulu dikit. Sekarang 10876 naik dikit ke 10886 ya. Jadi atau 10890 baru agak turun lagi. Jadi jangan dipaksain buy ya Bapak Ibu ya. Ini trennya kuat ya untuk turun karena harga sudah break low ini ya. Oke, untuk USD JPY itu saya nggak ambil plan ya. Karena USD JPY nunggu di atas aja saya. Oke, ada yang mau request mungkin Pak Denny? Untuk yang request belum ada ini Pak. Kayaknya teman-teman sobat trader semua ini masih pada malu atau gimana ya? Atau masih meraba-raba juga Pak, mungkin masih wait and see juga. Ya, yang penting nyimak ya. Ini ada Pak, apa ini? Aquabird Rangkuti. Wah, namanya Aquabird. Pak, tolong jelaskan bagaimana mencari support dan resisten. Ya, kalau itu boleh lah, kan termasuk analisa ya. Iya. Ya, support dan resisten itu bisa juga dilihat dari support horizontal dan support pakai garis trendline ya. Jadi kita lihat kalau horizontal itu Bapak Ibu bisa lihat ini low jadi support ya. Tapi kalau low-nya sudah di break sama seperti ini ya, ini bisa jadi resisten terdekat, diganti gitu. Nah, ini kan ada low nih. Ini lebih low dari ini ya. Nah, ini jadi support. Nah, ketika harga naik, ini support ya. Tapi begitu di break, sekarang sudah di break di bawahnya ini jadi resisten terdekat. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini mana supportnya? Kita cari lagi aja ya. Nah, dari sini yang mana ya? Daerah sini nih, area sini ya. Supportnya ya. Begitu. Jadi pakai aja support-support harga historical gitu Bapak Ibu ya, historical data. Jadi Bapak Ibu bisa lihat data-data sebelumnya. Misalnya turun di harga mana sebelumnya ya. Ini kira-kira nih di sini terdekatnya 10870-an ini udah masuk support ya di daily. Gitu ya. Ini support valid itu biasanya saya pakai body candle. Bisa aja dia ke swing-swingnya ya ke bawah-bawah sini. Tapi lihat harga berapa kali ya ketahan di area sini nih. Ini adalah closing price ya. Sini jadi kemungkinan di 10870 ini mungkin ada tahanan dulu. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, udah 8:30 kita bahas gold aja ya Pak Denny ya. Ini sebentar Pak, ini ada nggak jadi katanya. Oke, ya kita langsung aja Pak ke gold. Oke, gold aja sambil kita bahas sama-sama ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mau coba lihat gold. Ya, kalau kita lihat di sini goldnya ini pakai trend line ya. Nah, ini ada garis trend line. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya, Bapak dan Ibu, untuk harga terdekat ya, ini high-nya ini di level ini. Itu ada di 1833.96. Ya, closing price-nya 1832. Jadi 1832 sampai 1833 atau 34 itu adalah resisten. Kemudian lihat ini pada tanggal 15 Juli ya. Oke, kemudian dicoba lagi tanggal 29 Juli ya. Nah, sekarang dicoba lagi di hari ini. Oke. Bapak dan Ibu kalau lihat ini gold trennya naik ya. Ini lihat low-nya. Nah, higher low ya. Jadi low-nya ke atas. Sementara harga mengincar resisten horizontal. Ini kalau pakai segitiga begini ya, ini abaikan dulu yang ini. Ini namanya ascending ya. Jadi ini yang horizontal ya, harga ke atas. Ini ascending triangle. Kita nggak anggap yang ini nggak ada dulu ya. Jadi ini ascending triangle nih. Ini akan menjebol ini ya. Ini kayak apa? Triple top ya. Ini kan double top. Ini bakal triple top. Oke, Bapak dan Ibu. Dan akan lebih mantap lagi kalau break yang resisten trendline ini nantinya. Tapi paling tidak 18.3334 ini bakal dia tes dulu ya. Dia tes. Tapi untuk breakout, saya akan ngincer dia
lewatin ini dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia lewatin 1834, kemungkinan sih bisa ya, nih aja udah 1831 ya tadi. Oke. Nah, saya nggak langsung dia ikutin buy. Nah, kita cari kalau dia turun, koreksi kemana ya. Oke, kita cari di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini nih. Nah, ini ada closing price, pasang di sini. Oke, sama ya, ini juga jadi resisten ya. Oke. Jadi kira-kira harga turun ke sini, baru dia terbang lagi. Oke, Bapak dan Ibu, jadi kira-kira begini. Bisa kelihatan ya Pak Denny ya? Kelihatan, Pak. Sobat trader semua kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Oke, tes ke sini baru, begini. Ini kira-kira kiraan saya ya. Jadi, ini kan sudah ascending triangle ya. Harga low-nya juga ke atas. Nah, sekarang tinggal dikonfirmasi kalau break high 183334. Kalau 183334 di break, apalagi ada candle yang tutup ya, ditutup closing price-nya di atas 1833. Nah, itu udah confirm ya untuk day breakout. Nah, nanti akan retrace dulu baru terbang lagi. Jadi trading yang baik itu ya Bapak dan Ibu lebih baik beli di harga rendah. Memang ini akan break ya, akan break, tapi kalau Bapak Ibu break nanti terus Bapak Ibu langsung buy stop di harga 1834. Ya bisa jadi memang kalau jangka panjangnya hari besok atau besoknya lagi dia bakal naik. Tapi kalau nanti dia malam ini Bapak Ibu buy stop di 1834 misalnya, terus dia turun dulu koreksi ke 1830, 1820-an kan lumayan. Ketarik dulu untuk votingnya ya. Jadi lebih baik siapkan plan untuk buy Bapak Ibu ya. Oke, saya akan pasang buy-nya kira-kira di sini. Jadi kira-kira saja, nggak mesti pas. Takutnya plan-nya udah bagus, tapi nggak aktif ya, karena buy limitnya kurang. Hanya berapa pips saja gitu. Jadi saya pasang sekarang harga di 1830 ya. Saya pasang di 1823 ya. Oke Bapak Ibu, ini saya hapus dulu. Biar nanti kelihatan plan-nya. Oke, buy limit 1823. Oke, 1823. Mau pasang stop loss di mana? Ya, mungkin di sini aja. Oke. 1818 ya. TP-nya 18 berapa nih? Kita mau incar. Ya, paling nggak dia akan tes di sini ya. 1834. Wih, dia bakal jebol sini ya. Nggak apa-apa, kita kembali lagi aja tes area situ lagi ya. 1834. Oke. Semoga ini plan yang mantap ya Bapak Ibu ya. Memang kalaupun dia tidak malam ini, yang penting kita sudah membuat perencanaan tradingnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita sudah merencanakan plannya tradingnya gimana. Ini saya hapus grid-nya. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Gimana? Kelihatan di H1. Wih, lihat nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak menyarankan untuk sell, tapi kalau bagi yang memang mau sell dulu silakan, tapi saya tidak ambil sell. Artinya sellnya di area ini ya. Ya, di 183334 boleh aja ambil sell dulu, tapi saya nggak ambil plan di sini ya, karena saya lebih baik incar buy limit saja. Mungkin nggak aktif malam ini nggak apa-apa, mungkin besok pagi atau siang nggak apa-apa ya. Yang penting plan ini saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu dengan cara kita mengamati pergerakan harga trennya kemana ya, dan jangan lupa selalu gunakan stop loss ya. Kalaupun ini misalnya terlalu dekat nih Pak, stop lossnya takutnya retrace-nya sampai sini nih ya. Oke, untuk aman kita turunin ya stop loss-nya ya. Kalau tadi taking profit-nya itu 11 poin atau 110 pips, kira-kira kalau dari 1823 ke 1813 aja 100 pip ya. Kita ke 18 15 saja ya, tapi masih banyak TP-nya ya. Untuk targetnya lihat nih. Tuh di sini 108 atau 110 pips. Oke. SL-nya di bawah 100. Oke, Bapak Ibu, ini plan-nya ya. Merencanakannya ke sini turun untuk lanjut naik. Semoga analisanya ini lagi naik ya. Gimana?
trennya gold ini lagi naik berarti Pak ya? Ya, lagi naik, udah mendekati ini Pak, harga tertinggi ya, yang di bulan Juli kemarin. Mungkin akan tes Pak, 334, koreksi dulu, baru siap-siap buy. Gimana Bapak dan Ibu? Kalau oke, mohon responnya nih ya. Ya, Kalau ini Pak setuju Satya Wilogo udah komen sip. Ya. Boleh nyalain mikrofonnya, oke Pak. Kalau enggak, misalnya Pak, saya nggak setuju, saya mau sell ya, silakan aja ya. Oke Boleh Pak, Bapak mantap Pak. nyalain mic-nya nggak apa-apa, biar kita rame nih, jangan terlalu sepi. Jangan terlalu kaku. Pak Angga, gimana Pak Angga? Setuju Pak, cuma saya udah sell duluan tadi di 30. Waduh, udah masuk dong ya sell-nya ya. Udah running profit. Stop loss-nya di atas 34 dulu Pak. Stop loss di 35 saya Pak. Oke, 35. Karena kan dia akan incar-incar situ dulu ya. Ya agak jauhan, iya sih. Ya, Ya moga aja ngikut nanti di 23 bisa buy lagi. kalau kena stop loss ya. Jangan. Ya, Itu mulai ya, turun. oke. Siap. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang respon misalnya, oke Pak, saya ikut plan-nya. Silakan. Pak, mau nanya, Pak. Ya, Pak Rudi. Itu berarti kalau misalnya dia posisi yang tertingginya tadi di 33, 3334, oke. ya, 3334 itu kan berarti kan ada resisten di situ. Iya. Berarti ketika nanti si candle itu nyampe di sana, kalau sampai dia ditolak, kita boleh sell ya. Betul. Kalau Betul. dia Tadi saya silakan dulu Pak, silakan dulu, maaf saya memotong, maaf. Silakan. Kalau dia lanjut sampai dimotong 34 ke atas, nah berarti kita persiapkan untuk buy limit gitu kali ya. Betul. Oke, siap. Betul Pak. Gimana? Jadi kalau ini break ini bakalan memang lanjut ya Pak. Kalau Bapak lihat ini memang kan low-nya naik ya, dan dia high-nya itu juga mendekati high yang tertinggi ya, yang 2 top itu ya. Jadi ini memang udah arahnya ke sana. Cuma kalau memang jebol itu, maka siap-siap lebih lanjut lagi ya naiknya ya Pak ya. Jadi saya nggak menyarankan untuk sell, cuman kalau memang mau ambil sell pendek-pendek artinya yang jarak dekat dulu ya silakan. Tapi saya lebih baik saya menunggu saja di 18.23. Supaya apa? Supaya saya tidurnya nyenyak dulu malam ini ya Bapak Ibu ya. Jangan nanti Bapak Ibu pasang udah terus harganya Nggak naik. tidur, Pak, ya. Ya. Kan Tapi lebih aman kalau kita follow trend. Bukan gitu Pak Rudi? Pengalaman Pak Swan, kalau dengan tadi tarik garis bawah itu terus tarik garis ini yang tadi pola apa tadi? Ascending triangle. Nah, itu kebanyakan naik atau gimana? Naik Pak. Ya? Iya. Naik. Oh, Karena dia memang low-nya terus ke atas lebih tinggi kan. oke. Gitu. Dia tinggal mengincar high, Pak. Jadi kalau high-nya jadi dia menyempitnya ke atas, Pak. Jadi kalau Bapak belajar pola segitiga, itu kan ada symmetrical triangle, segitiga sama sisi. Ascending triangle, segitiga yang menyempit ke atas. Jadi atasnya itu horizontal, jadi dari bawah itu menyempit ke atas. Kalau yang descending itu justru dia kebalikannya. Yang bawahnya itu horizontal, dia menyempit atau menekan dari atas ke bawah. Itu bakal break support. Kalau ini bakal break resisten. Oke, Ya, nanti siap. bisa dipelajari lagi untuk pola-pola candle triangle ya. Thank you, Pak. Oke, kita mungkin ada lagi yang mau kita cari ya. Coba ya kita lihat dulu. Karena memang begitu Bapak dan Ibu, pergerakan harga itu nggak langsung bombastis ya. Dia pasti melihat nih pasar tuh minggu ini ngapain ya. Minggu ini memang lagi nantikan non-farm payroll. Jadi lebih baik kalau mau trade sekarang sampai Kamis atau sampai Jumat pagi ya lebih diukur untuk buy dan target TP-TP-nya diukur ya. Saran saya nggak usah terlalu besar-besar dulu. Kalau bisa masuk tapi beberapa kali itu lebih baik daripada pasang satu posisi untuk yang target jauh gitu ya. Oke, kalau ada request lagi boleh biar kita bahas lagi di sini. Kalau untuk gold udah ya saya tutup ya. Masih bisa request lagi Pak? Masih kita satu lagi lah ya.
satu lagi ya. Oke, ini dari tadi ini ada Pak Leo. Izin bertanya Pak Sven, kalau GBP JPY seperti apa gambarannya? Terima kasih banyak. Oke, GBP JPY ini memang menarik ya, Pak. GBP JPY ini memang untuk trader forex yang menginginkan pergerakan yang fluktuatif itu memang GJ ya. GJ itu memang pergerakan hariannya itu besar. Oke, saya buka dulu GJ. Kita lihat dulu daily-nya ya. Nah, kalau lihat begini, polos ya daily-nya. Ini downtrend ya Pak ya. Kita udah abaikan ini deh, ini naik ya, tapi ini downtrend ya. Oke, kita tarik dulu garis trend line. Oke, kita lihat kalau ini trend line. Oke, kira-kira lowernya di sinilah ya. Nah, kita lihat nih harga ketahan di area resisten ya. Oke. Saya punya plan 2 sebenarnya ya. Kalau buat Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di Go Premium, saya punya plan 2, ada buy dari kemarin, sell dan buy itu dua-duanya masih belum aktif ya. Hanya kurang berapa pips saja tadi saya ada posisi di 15229. Itu posisi sell limit dari kemarin. Sementara hari ini di 12518, kurang 9 pips lagi untuk aktif. Kalau itu aktif ya, sudah turun sekarang di 46 pips. Itulah ya GJ ya. Kita lihat sekarang pakai trimap. Oke, pakai MA 3 MA, harga turun, kemudian naiknya retrace, ketahan oleh MA ini jadi resisten. Karena kalau turun ya, begitu retrace, nah ini adalah resistennya. Nah, ini udah mantep nih Bapak Ibu ya. Udah ketahan di MA, artinya dia udah retrace, ketahan di MA. Nah, ini siap turun nih. Gitu ya. Ini siap turun. Nah, saya mau incer nih, di sini saya ambil posisi buy limit ya. Di sini buat teman-teman yang mau tahu, ini ada di grup premium ya. Signal analis ada di grup premium. Sementara kalau di grup community kita mungkin share satu signal aja sehari ya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Di sini saya ada plan di 150.90 ya. Saya incar di sini support, ini support. Jadi kalau turun saya biarkan aja, nunggu aja nanti naik lagi. Tapi kalau yang terdekat boleh juga nih kita incar untuk sell untuk mungkin malam ini ya. Kita lihat. Ini jelas ini kalau ikutin MA ini turun ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan di buy. Nah, bisa gini yang gampang aja yang tipis-tipis. Oke. Nah, ini kan support ya. Support trend lainnya di break ya. Tadi ya, pas yang data tadi. Nah, ini support trend lainnya di break. Oke, sekarang harga retrace ke sini sedikit. Kita mau tes ya. Untuk malam ini pendek-pendek aja. Jadi sekarang 15175, 15188 saya mau coba tes di situ ya. Dan ini nggak usah jauh-jauh, mungkin targetnya 30 pips. 15188. Oke, 152. Nggak usah banyak-banyak stop loss-nya. Mungkin 10 pips atau 30 pips. 151, oke, di sini 30-an. 151, 30 aja. Oke, ini target plan yang menurut saya lebih dekat daripada plan-plan yang tadi sebelumnya ya. Ini udah break ya, support trend line. Oke, harga akan retrace dulu kira-kira ke sini. Oke, kira-kira ya, bisa jadi plan saya nggak tepat, tapi arahnya tepat mau naik ke atas. Bapak dan Ibu yang setuju, oke, mau incer sell, saya sih angkanya di 15188. Bapak Ibu mau yang incer di 90 silakan ya. Bisa jadi kita tidak sama dalam level entry-nya, tapi arahnya sama, incar posisi sell sini. Oke? Bisa ya? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang pendek-pendek aja, saya pakai di M30 atau H1 ya, bisa kelihatan di sini. Oke? Untuk yang pendek-pendek aja. Mungkin itu ya plan-nya. Sudah semua. Yang terdekat di GJ aja, yang lainnya saya ambilnya agak jauh aja ya Bapak dan Ibu sekalian.
Jadi untuk trading harus diperhatikan ya arah trennya, lalu support resistennya di mana, dan jangan terburu-buru juga untuk open posisi. Dan jangan lupa money management dan manajemen resiko itu penting. Gitu. Oke, saya kembalikan kepada Pak Denny sebagai host. Ya, oke. Terima kasih Pak Swandi sudah menjelaskan panjang lebar. Oh ya, buat sobat trader yang bertanya hari ini dan Mas, kami tidak dapat menjawabnya karena keterbatasan waktu juga ya. Saya sarankan sobat trader bisa menanyakan ke grup Telegram Forex Impro by community ataupun premium ya, bisa menanyakan di sana. Ya, sobat trader, itu tadi penjelasan dari Pak Swandi mengenai teknik 3MAP Pak Swandi ya, 3MA ternyata. Semoga apa yang disampaikan Pak Swandi bermanfaat buat sobat trader semuanya, dapat diaplikasikan di trading secara real. Ya, kami ucapkan juga terima kasih buat Pak Swandi, buat sobat trader semua yang sudah hadir. Oh ya, sobat trader, saya informasikan untuk sobat trader semuanya sebentar. Oh ya, jika sobat trader ingin mendapatkan informasi seputar sinyal trading harian yang lebih lengkap, sobat trader bisa bergabung di grup Telegram Premium Forex Impro Community hanya dengan mendaftar dan membuka akun trading di Java Global Futures. Kalau sudah bergabung, jangan sungkan untuk bertanya, karena di sana ada analis kami, ada Pak Swandi, ada Pak Swendi, ada Pak Lindo, dan ada Pak Michael Yudi yang akan membantu sobat trader semua dalam memberikan saran trading sinyal, dan informasi lainnya lah yang sobat trader butuhkan. Baik, karena waktu juga semakin larut nih Pak Swandi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada 1-2 kata lah yang pengen disampaikan kepada sobat trader semua. Ya, terima kasih Pak Denny. Oke, sobat trader. Jadi kalau mau trading ya buat Bapak Ibu yang masih cukup baru ya, boleh ditambahkan edukasinya ya Bapak dan Ibu sebagai modal yang sangat penting untuk di bisnis ini, di bisnis trading forex. Bagi yang mencari edukasi, bimbingan-bimbingan, silakan hubungi teman-teman yang membawa Bapak dan Ibu mengundang ya. Nanti bisa dimasukkan ke dalam grup Forex Impro Community. Di situ bisa diskusi-diskusi, menanyakan seputar berita, analisa, dan segala macam. Tapi kalau yang mau untuk lebih intens, dapetin signal harian, ya bisa join di Forex Impro Premium. Oke, demikian Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Swandi atas wejangannya dan kata-kata penutupnya. Oh ya, sobat trader, acara live trading kita ini masih akan berlanjut ya untuk minggu depan. Yang akan diadakan rutin setiap hari Rabu pada pukul jam 8 yang pastinya dengan topik yang berbeda. Selain itu juga kami juga mengadakan webinar yang akan berlangsung juga rutin setiap hari Selasa pada pukul 8 malam dengan topik dan pembahasan yang akan kami update selanjutnya. Yang sampai ketinggalan sobat trader semua untuk ikut dan bergabung pada acara live trading dan webinar bersama Forex Impro Community dan Java Global Futures pada minggu depan. Terima kasih untuk sobat trader semua yang sudah hadir dalam acara live trading ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Swendi dapat diterapkan, bermanfaat untuk sobat trader semua. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. Oke sobat trader, live trading bersama dengan saya. Kalau kalian suka, like dan subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya ya. Salam profit.